Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan, dan Doa, Kamis, tanggal 7 April tahun 2022. Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Yohanes, bab 8 ayat 51 sampai dengan 59. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham, yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita, bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan. Pertentangan Tuhan Yesus dengan para pemuka Yahudi masih berlanjut. Sebenarnya Tuhan Yesus hanya ingin membuka pikiran mereka akan dirinya. Memang mengherankan sikap mereka itu, karena menerima Abraham namun menolak Tuhan Yesus. Jika mereka cukup rendah hati dan mulai mengenal pribadi Tuhan Yesus, maka mereka akan menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang sedang mereka nantikan. Tuhan Yesus inilah yang akan membebaskan dan menyelamatkan mereka dari belenggu dosa. Identitas Tuhan Yesus sebagai Allah tidak mudah diterima oleh orang banyak, maka mereka menganggap ini sebuah penghujatan. Bagi Tuhan Yesus, yang utama bukanlah pengakuan manusiawi, namun mereka diharapkan melihat sendiri yang dilakukannya, yang jelas tidak bertentangan dengan sikap Allah. Kesempitan pikiran itulah yang membuat para pemuka Yahudi itu tetap bersikeras dengan pandangan mereka. Sikap teguh pada pendirian yang salah, dan kurang terbuka terhadap kehadiran Tuhan. Inilah yang menghambat karya keselamatan Allah. Hal ini terjadi karena orang sering berpegang pada pikirannya sendiri, yang tidak jarang diwarnai oleh kepentingan sendiri. Situasi ini masih ada sampai sekarang, sehingga kita pun tidak jarang ikut arus yang sama. Allah yang hadir tidak selalu kita terima di dalam kehidupan kita, walaupun banyak karunia telah kita terima dan kita nikmati. Baiklah kita semakin menyadari kehadiran Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita ada karena kasih Allah, maka baiklah kita selalu menyatukan diri dengan Dia. Semua yang lain mengalir dari dirinya, maka kita harus sampai ke pusat hidup itu. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, bantulah aku untuk selalu menyatukan seluruh diriku kepadamu, sekarang dan selamanya. Amin. Salam kasih. RHPE Channel.